bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes, alhamdulillah, hari ini anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan pastinya ketika Allah memberikan kesehatan pada tubuh kita, kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima pada pagi hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba Bu Ima mau tes semangatnya terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Mana semangatmu? Ini semangatnya Bu Ima. Nah, tentunya kalian juga harus semangat meskipun belajarnya dari rumah. Anak-anak, apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita masih belajar di tema yang sama, yaitu tema 1, subtema 3, aku merawat tubuhku, mata pelajaran PJOK tentang bagaimana cara kita menjaga sikap tubuh ketika berdiri dan berjalan, serta bagaimana cara kita menjaga kebersihan tubuh dan pakaian kita. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Saya siap. Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak, apakah kalian memperhatikan sikap tubuh kalian ketika berdiri dan berjalan? Ketika tubuh kita berdiri dan berjalan, pastinya kita harus memperhatikan sikap tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat. Terutama apabila sikap tubuh kita ketika berdiri dan berjalan tidak sesuai dengan aturannya, pasti akan mengganggu kesehatan tulang dan mengganggu keseimbangan tubuh kita. Bagaimana Bu Ima cara yang baik untuk sikap tubuh ketika berdiri dan berjalan? Ada yang tahu tidak? Nah, sikap tubuh ketika berdiri dan berjalan pastinya kalian harus tegak. Lalu pandangan kita harus lurus ke depan. Tangan kita harus mengepal seperti memeras santan, ditaruh di samping badan. Kenapa harus seperti itu Bu Ima? Agar tulang kita tetap sehat dan keseimbangan tubuh kita tetap terjaga ketika kita berjalan dan berdiri. Agar kalian tidak penasaran bagaimana sikap tubuh kita ketika berdiri dan berjalan yang baik, yuk ikuti Bu Ima ke lapangan. Kita perhatikan bersama-sama. Bu Ima akan mencontohkan sikap tubuh ketika berdiri dan berjalan dengan teman-teman Bu Ima. Let's go! Teman-teman, coba perhatikan video kali ini. Di sini Bu Ima akan mempraktikkan bagaimana sikap tubuh ketika berdiri dan berjalan yang Bu Ima kemas dalam gerakan baris berbaris. Sikap tubuh ketika berdiri. Yang pertama, dalam keadaan berbaris dengan rapi. Yang kedua, berdiri tegak dengan posisi kaki sedikit membuka seperti huruf V
dan posisi punggung tegak. Depan gerak. Yang ketiga, Tepat. pandangan lurus ke depan. Tegak gerak. Dan tentunya yang terakhir, tangan dalam keadaan mengepal di samping tubuh masing-masing. Sikap tubuh ketika berjalan. Yang pertama, mereka terlihat berbaris dengan rapi. Yang kedua, berdiri tegak dan pastinya punggung pun juga harus dalam keadaan tegak. Yang ketiga, pandangan tetap lurus ke depan. Yang keempat, melangkahkan kaki secara bergantian, dimulai dari kaki kiri, lalu diikuti dengan mengayunkan tangan ke depan dan ke belakang secara bergantian. Jika tangan kanan ke depan, maka tangan kiri ke belakang. Begitupun sebaliknya, jika tangan kanan ke belakang, maka tangan kiri ke depan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah melihat bagaimana sikap tubuh ketika berdiri dan berjalan? Tentunya, jika kalian melakukan sikap tersebut, tulang kalian pasti sehat. Dan kalian ketika berdiri dan berjalan pastinya keseimbangan tubuh kalian tetap terjaga. Nah, selain kita menjaga sikap tubuh kita ketika berdiri dan berjalan, tentunya agar tubuh kita terawat, kita harus menjaga kebersihan tubuh dan pakaian. Bagaimana caranya, Bu Ima? Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana cara merawat tubuh kita agar tetap bersih. Apakah masih ingat, teman-teman? Betul sekali. Salah satunya yaitu kita harus mandi sehari 2 kali, ketika pagi dan sore hari. Lalu kalau kita sudah selesai mandi, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar tubuh kita tetap terawat dan bersih? Betul. Yang kedua adalah gosok gigi. Agar gigi kita tetap sehat, tidak berlubang, kita harus gosok gigi sehari 2 kali, ketika setelah sarapan dan sebelum tidur. Lalu kira-kira apa lagi ya teman-teman, selain kita harus rajin mandi, gosok gigi, ada yang tahu? Apa lagi teman-teman? Betul. Yang ketiga adalah kita harus rajin untuk mencuci rambut. Bu Ima, mencuci rambut itu sebaiknya dilakukan berapa hari sekali? Nah, mencuci rambut itu bisa dilakukan 2 hari sekali agar rambut kita tetap sehat dan tidak lembab. Lalu, kalau kalian sudah mandi, gosok gigi, mencuci rambut, kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan? Betul. Yang ketiga, kita harus memotong kuku. Nah, memotong kuku juga perlu kita lakukan. Apalagi kalau kuku kita sudah terlihat panjang, lalu kita pakai untuk makan, masih ada kuman-kuman yang menempel, akhirnya tubuh kita tidak sehat karena kuku masih ada kuman yang menempel. Sebaiknya ketika kita memotong kuku harus dilakukan berapa minggu sekali, Bu Ima? Ada yang tahu?
Betul. Jadi ketika kita memotong kuku, kita lakukan 1 minggu sekali. Nah, lalu apa lagi ya teman-teman? Coba tebak. Betul sekali. Setelah kita bermain, pastinya kita mengeluarkan keringat. Setelah kita beraktivitas, pastinya kita juga mengeluarkan keringat. Sehingga kita harus rajin untuk berganti pakaian agar kuman yang ada di dalam tubuh kita tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita sudah berganti pakaian, pastinya ketika pakaiannya yang kotor, kita harus mencuci. Bagaimana cara mencuci pakaian yang benar, Bu Ima, agar kumannya bisa hilang? Nah, cara mencuci pakaian yang benar, yang pertama adalah kita pisahkan baju yang berwarna putih dan berwarna agar tidak luntur. Setelah kita pisahkan baju berwarna putih dan yang berwarna, kita rendam dengan menggunakan deterjen. Kalau sudah kita rendam, kita ucek-ucek biar kumannya bisa hilang. Kalau sudah kita ucek-ucek, baru kita bilas. Kalau sudah dibilas, diperas biar airnya yang ada di baju kalian terjatuh. Betul sekali. Kalau sudah diperas, pastinya dikeringkan. Pastikan baju kalian benar-benar kering agar baunya harum. Betul sekali. Nah, kalau sudah kering, jangan lupa untuk disetrika dan dilipat dengan rapi. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham cara menjaga sikap tubuh ketika berdiri dan berjalan, serta bagaimana cara merawat tubuh agar kuman yang ada di badan kita bisa hilang, dan tentunya kita juga harus menjaga kebersihan pakaian. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap merawat tubuh kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum